berdoa terlebih dahulu. Monggo untuk ketua kelas memimpin doa pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengabsen kehadiran murid-murid satu persatu. Yang pertama, Dita Siska Nurdiana. Hadir, Bu. Dita Karisma Febriani. Hadir, Bu. Syifa Nur Amalia. Ada, Bu. Alhamdulillah semua hadir pada pelajaran pagi hari ini. Sebelum membahas materi pada pagi hari ini, yaitu pernikahan dalam Islam. Menurut siswa-siswa sekalian, apa sih sebenarnya pernikahan itu? Ada yang bisa memaparkan sedikit tentang pernikahan? Belum tahu, Bu, belum mengalami. Menyatukan dua hati. Pasti setelah lulus ini banyak sekali dari kalian yang ingin menikah muda. Nah, hal itu menurut saya pribadi itu jangan dilakukan terlebih dahulu, karena selagi kita masih muda, marilah kita meraih cita-cita kita terlebih dahulu sebelum kita menginjak pernikahan. Anjuran menikah. Nah, pernikahan itu adalah sunatullah yang berlaku umum bagi seluruh umat manusia atau makhluk Tuhan. Nah, dalam Islam itu sangatlah dianjurkan melaksanakan. Tanpa pernikahan, maka kehidupan manusia di muka bumi ini tidak akan berlangsung. Dalam arti kan tidak ada keturunan lagi. Nah, maka dari itu pernikahan dalam Islam itu sangatlah dianjurkan. Nah, anjuran pernikahan ini tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat An-Nahl ayat 72. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat. Afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Artinya, Allah jadikan dari kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dan istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengatakan mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah. Mungkin ada yang tahu maksud dari ayat tersebut? Kalau tidak, saya akan memaparkan sedikit. Allah menjadikan dari kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu. Maksudnya ya keturunan itu tadi. Nah, dari adanya pernikahan, maka kan secara otomatis keturunan akan berlangsung. Seperti itu. Selanjutnya itu pengertian dari pernikahan. Pernikahan itu secara bahasa artinya nikah, yang berarti mengumpulkan, menggabungkan atau menjodohkan dari dua orang antara laki-laki dan perempuan. Nah, dalam kamus besar bahasa Indonesia itu nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri yang resmi. Resmi dalam arti dalam agama ataupun dalam negara. Sedangkan menurut syariat, nikah itu berarti suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Nah, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Jadi pernikahan itu dilakukan oleh dua orang, laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Selanjutnya yaitu tujuan pernikahan. Nah,
memiliki tujuan yang positif dan mulia juga untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Nah, menurut kalian nih, apa sih tujuan dari pernikahan itu? Untuk agar banyak agar mempunyai keturunan, Bu, menyempurnakan ibadah, menyempurnakan agama, menyatukan dua keluarga, menyatukan antara dua insan, menyatukan antara dua cinta. Yang nah, tujuan dari pernikahan itu, nah yang pertama untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Yang kedua untuk mendapatkan ketenangan hidup. Dengan adanya pernikahan, maka kita itu akan merasakan ketenangan karena mempunyai pasangan hidup, tidak jomblo. Yang ketiga untuk membentengi anak. Pernikahan itu kan suatu ibadah. Jadi jika kita menikah, maka kita itu terhindar dari hal-hal yang tidak baik seperti halnya perzinahan. Selanjutnya yaitu untuk mendapatkan keturunan yang sahih. Tujuan pernikahan itu memperbanyak keturunan. Nah, melalui pernikahan maka keturunan itu menjadi keturunan yang baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala karena melalui jalur yang sah, yaitu pernikahan, bukan dari perzinahan. Yang terakhir itu untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Hukum pernikahan. Coba sebutkan ada berapa hukum pernikahan yang kalian ketahui. Tidak tahu, Bu, belum merasakan menikah. Hukum pernikahan, Bu. Ya, hukum pernikahan. Ada 4 tambah 1 wajib, haram, Sunnah, ya, makruh, mubah. 5, Bu. 5. Yang satu apa? Wajib, Lalu makruh, mubah, haram, sunnah. Menurut kalian hukum menikah itu haram apabila kenapa? haram apabila bersama mahram. Ya. Itu alasan Haram. menikah haram. Ya. Yang pertama wajib. Hukum menikah itu wajib. Yang pertama wajib itu bagi orang yang telah mampu baik fisik maupun mental dan ekonomi maupun alatnya untuk melakukan pernikahan. Dan orang tersebut juga memiliki keinginan dalam dirinya sendiri, dalam arti tidak ada pemaksaan dalam dirinya. Yang kedua, menjadi sunnah karena bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah, namun tidak khawatir dirinya akan jatuh kepada maksiat sekiranya tidak menikah. Maksudnya, sunnah itu kita mempunyai keinginan menikah, namun kita tidak ingin saat ini melakukan menikah. Nah, itu tidak apa-apa kalau kita tidak khawatir diri kita itu jatuh kepada hal-hal yang maksiat. Yang ketiga, mubah. Mubah itu bagi orang yang mampu dan aman dari fitnah. Akan tetapi jika tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat sama sekali seperti orang yang impoten atau lansia, namun itu pernikahan menjadi mubah baginya. Yang keempat yaitu haram. Haram yaitu bagi orang yang yakin bahwa dirinya itu tidak akan mampu melaksanakan kewajiban setelah menikah. Yang kelima, makruh. Hukum pernikahan itu menjadi makruh apabila seseorang yang mampu menikah tetapi dia khawatir apabila pasangannya tersebut yang dinikahnya itu tersakiti atau tidak bisa dibahagiakan. Rukun menikah. Yang pastinya rukun menikah itu ada calon suami dan calon istri. Jika tidak ada salah satu dari keduanya, maka pernikahan tidak bisa dilaksanakan. Calon suami dan calon istri ini juga memiliki syarat. Nah, salah satunya itu bukan mahramnya. Yang ketiga itu ada wali. Nah, wali di sini itu juga mempunyai syarat. Syaratnya salah satunya itu adalah balik berakal dan juga tidak gila. Yang selanjutnya dua orang saksi. Dua orang saksi ini harus laki-laki. Yang kelima itu siwah atau ijab qabul. Tanpa adanya ijab qabul maka pernikahan itu tidak sah.
selanjutnya yaitu hikmah pernikahan. Dari materi-materi yang saya sampaikan, menurut kalian apa dengan adanya pernikahan itu hikmahnya apa menurut kalian? Hikmahnya Bu, tidak menimbulkan fitnah karena perzinahan. Ya, lalu yang lain mungkin Dapat banyak pahala. dapat pasangan. Hikmah menikah itu diantaranya terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan yang halal, dan hal itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena melalui jalur yang sah. Allah. Selanjutnya mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan, bukan dari hasil perzinahan. Lalu terpelihara itu sudah pasti. Yaitu terjalinnya kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya. Jadi anak itu akan mendapat pendidikan yang baik dari orang tua yang baik pula. Yang terakhir, terjalinnya silaturahmi antara keluarga besar, baik dari pihak suami maupun pihak istri. Nah, itu termasuk materi yang terakhir. Dari materi awal sampai akhir yang telah saya sampaikan, mungkin ada beberapa pertanyaan bagi kalian terkait tentang pernikahan. Enggak ada, Bu, sudah jelas. Jelas, Bu. Jelas, jelas. Kalau jelas, saya yang akan bertanya kepada kalian. Sekarang itu kan banyak berita atau kejadian pernikahan dini. Nah, menurut kalian mengapa pernikahan dini itu banyak terjadi di lingkungan sekitar kita? Karena offset, Bu. Offset, Bu. Gaya pergaulan. Pergaulan bebas sehingga offset. Bisa. Hamil duluan. Ya. Karena lingkungannya, Bu. Lingkungannya menikah muda. Jadi itu mempengaruhi dia untuk melakukan pernikahan muda. Iya, Bu, jadi kepengen mau nikah. Kebelet, Bu, kebelet. yang kurang. Oh ya. Nah, itu semua jawabannya benar sekali. Nah, mungkin sekian materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Nah, sebelum mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa kafaratul majelis dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup sekian pelajaran pada pagi hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala hal. Dan ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.